Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidan Nurdiana. Saya Indah Stiani. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan, di mana ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Yang pertama ada otak dan perkembangan kognitif. Pada otak manusia terjadi pemrosesan verbal dan nonverbal, di mana dalam pemrosesan verbal menjelaskan bahwa pada bagian kiri otak manusia itu memproses ucapan dan tata bahasa. Sedangkan dalam pemrosesan nonverbal menjelaskan bahwa pada bagian kanan otak manusia itu lebih dominan dalam pemrosesan nonverbal, seperti pengenalan visual dan emosi. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Terdapat teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan dalam dirinya untuk mengetahui bagaimana dunia ini bekerja dan mendapatkan jawaban atas keberadaannya di dunia ini. Terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama yaitu sensori motor pada anak usia 0-2 tahun, di mana anak sudah mulai menggunakan memori dan berpikir. Yang kedua yaitu pre-operasional pada anak usia 2-7 tahun, di mana anak sudah bisa mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa. Yang ketiga yaitu konkret operasional pada anak usia 7-11 tahun, di mana anak sudah bisa berpikir secara logis mengenai kejadian yang konkret. Dan yang keempat yaitu formal operasional pada anak usia 11 sampai dewasa, di mana anak sudah bisa berpikir secara abstrak, logis, dan idealis. Selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak itu dapat dipahami dalam konteks perkembangan. Yang kedua, kemampuan kognitif itu dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus. Dan yang ketiga, kemampuan kognitif itu berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, atau tanda yang berdasarkan pada sistem simbol. Terdapat tahapan perkembangan pada bahasa, yaitu tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan tahap lebih dari 2 kata. Selanjutnya, pengaruh orang dewasa dalam perkembangan bahasa, yaitu orang di sekitar seperti guru, orang tua, dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional mencakup pemahaman, pengaturan, dan pengungkapan emosi dengan cara yang sesuai untuk usia dan perkembangan seseorang, serta kemampuan membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan perilaku prososial. Perkembangan moral merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan seorang anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai dalam kelompok sosial. Sedangkan perilaku prososial merupakan segala perilaku menolong dan tindakan untuk meringankan beban orang lain yang dilakukan secara sukarela. Sehingga dalam hal ini anak belajar untuk membedakan bagaimana cara bersikap kepada teman sebaya dan kepada orang yang lebih tua. Aspek yang terakhir yaitu aspek perkembangan diri atau self. Yang pertama yaitu konsep diri atau self-concept. Self-concept ini merujuk pada kumpulan pengetahuan, gagasan, sikap, dan kepercayaan yang dimiliki tentang diri sendiri. Yang kedua yaitu harga diri atau self-esteem. Self-esteem ini merujuk pada perasaan subjektif seseorang secara keseluruhan tentang arti diri sendiri atau penilaian pribadi. Dan yang terakhir yaitu keyakinan diri atau self-efficiency. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kepercayaan diri sendiri akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan suatu pekerjaan. Itulah tadi pembahasan mengenai aspek-aspek perkembangan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.